Membangun perilaku anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, NIM P071331230048 dari Prodi Diploma 3 Sanitasi, dan dosen pengampu saya Bapak Tommy Sujarwadi MS. Saya akan membahas tentang permasalahan korupsi, nilai-nilai anti korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi, dan pemberantasan korupsi. Permasalahan korupsi. Permasalahan korupsi. Korupsi merupakan masalah utama bangsa yang berdampak pada masalah lain, yaitu ketidakadilan, ketimpangan sosial, kemiskinan, buruknya pelayanan publik, dan masalah sosial lainnya. Berikut juga disebut sebagai permasalahan korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Manfaat nilai-nilai anti korupsi yaitu melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Penyebab korupsi. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak atau rakus. Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan. Faktor penyebab korupsi terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab internal yaitu sifat serakah atau tamak atau rakus, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Sifat serakah atau tamak atau rakus. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta, padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para profesional berjabatan tinggi dan berkecukupan. Gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Faktor penyebab eksternal yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Aspek politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Misalnya, uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya. Misalnya, sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan, atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.
Aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya, tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Seperti banyak kita lihat pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Misalnya, organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik, misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Dampak korupsi. Dampak korupsi terbagi menjadi 9, yaitu dampak korupsi di bidang hukum, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, dampak korupsi terhadap negara, dampak korupsi terhadap lingkungan, dampak korupsi terhadap budaya, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, dampak korupsi terhadap bidang kesehatan, dampak korupsi terhadap bidang pendidikan, dan dampak korupsi terhadap bidang ekonomi. Dampak korupsi di bidang hukum, yaitu korupsi menghambat peran negara dalam pengantaran alokasi, korupsi menghambat negara dalam pemantauan akses dan aset, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap proses dan lembaga hukum negara, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara, menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak korupsi terhadap lingkungan. Pertama, merusak tatanan lingkungan masyarakat apabila dana pembangunan jalan diambil separuh dananya. 2. Terjadinya banjir apabila pembangunan dan membenahi gorong-gorong dananya dikurangi oleh pihak-pihak atas, dan kualitas gorong-gorongnya sangat rendah dan mudah rusak. 3. Kebakaran hutan disebabkan oleh oknum-oknum yang menginginkan lahan tersebut dan menyogok pihak perhutanan untuk menjual hutan tersebut untuk dibangun pabrik. Keempat, eksploitasi tanah. Seharusnya tanah yang tidak boleh dikeruk, namun karena oknum-oknum yang nakal, maka tanah tersebut dijual dengan iming-iming harga mahal tanpa mengetahui akibatnya apa bila terkeruk terlalu lama. 5. Kerusakan lingkungan yang berlebihan. 6. Terjadinya longsor dikarenakan penebangan hutan liar tanpa sepengetahuan pemerintah, namun dilakukan oleh para oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab. Dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Tidak banyak kasus korupsi yang terungkap dan sampai kepada putusan pengadilan yang terungkap di media massa. Namun, apakah hal tersebut berarti institusi pertahanan dan keamanan Indonesia, TNI dan Polri dapat dikatakan bebas dari kasus korupsi? Kesimpulannya itu tidak dapat diambil begitu saja.
Tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin Indria Samego mencatat 4 kerusakan yang terjadi di tubuh ABRI akibat korupsi. Dampak korupsi terhadap bidang kesehatan. Korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah, bahkan menteri. Sudah 2 mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Ahmad Suyudi dan Siti Fadlia Supari. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan 2 sektor paling rawan korupsi. Perangkat media yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanannya, purna jualnya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Dampak korupsi terhadap bidang pendidikan. 1. Merosotnya kualitas pendidikan. 2. Kerugian finansial. 3. Ketidakadilan sosial. 4. Pengurangan tingkat partisipasi. 5. Hilangnya akhlak mulia. Dampak korupsi terhadap bidang ekonomi yaitu penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunkan pendapatan dari sektor pajak, hutang negara meningkat. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara pemberantasan korupsi yaitu represif, perbaikan sistem, edukasi dan kampanye, strategi preventif, dan strategi detektif. Represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menjerat koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, dan menghadirkan para saksi beserta alat musik yang memuaskan. Dengan cara penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan jaksa. Perbaikan sistem. Di dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi pada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Tak hanya itu saja, strategi ini pula dilakukan melalui penataan layanan publik lewat koordinasi dan supervisi, pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggara negara guna mendorong transparansi penyelenggara negara KPK menerima LKHPN dan gratifikasi. Edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan mempunyai peran strategis dalam memberantas korupsi. Lewat edukasi dan kampanye inilah KPK meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi dan membangun perilaku dan masyarakat anti korupsi. Kegiatan edukasi dan kampanye tersebut sebaiknya dilakukan sebagai bagian dari pencegahan yang dilakukan tak cuma kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Strategi preventif. Upaya pencegahan atau preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. Ciri-ciri. 1. Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejadian yang tidak diinginkan. 2. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran atau kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian. 3. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi. 4. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi. Contoh tindakan preventif. 1. Nasihat orang tua. 2. Anjuran mengenakan masker. 3. Pendidikan agama. 4. Larangan menggunakan ponsel di pesawat. Strategi detektif. Upaya pendeteksian adalah upaya untuk mendeteksi terjadinya kasus korupsi secara cepat, tepat, dan biaya rendah. Jadi, bisa langsung dilacak. Berikut upaya detektif dalam mencegah korupsi. 1. Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 3. Pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. 4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. 5. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atas APF dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Bapak atau Ibu dan teman-teman, kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas korupsi.